A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan radhiyallahu anhu tentang hakikat taubat, aturan-aturan di dalam taubat, yaitu diantaranya harus ada penyesalan atas dosa yang ia sudah lakukan. Harus ada penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu yang berhubungan yang dengan dosa yang lalu. Kemudian apa tugasnya orang yang bertobat yang berhubungan dengan waktu yang akan datang? Dengan waktu yang akan datang. Kalau waktu yang berlalu sudah dijelaskan kemarin, sekarang bagaimana cara menghadapi waktu yang akan datang, yaitu wa ammal azmu al murtabitu bil istiqbal fa huwa ayyaqida mallahi aqdan muakkidan. Orang tersebut, orang yang bertobat tersebut harus ada azam, mempunyai niat yang kuat, bahkan dia berjanji kepada Allah yang sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut dan untuk tidak melakukan misil-misilnya itu dosa. Nah, itu harus seperti itu. Jadi penyesalan itu penyesalan yang berhubungan dengan yang telah lalu dan penyesalan yang berhubungan dengan yang akan datang. Jadi harus ada kuatnya niat di dalam hati, ya, berjanji kepada Allah dengan sesungguhnya untuk tidak mengulang kembali, untuk tidak mengulang kembali atas dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Itu harus diperkuat. Contohnya seperti orang yang tahu pada penyakitnya bahwa dia sakit itu karena buah-buahan yang membahayakannya, contohnya seperti itu, maka dia berniat kuat hati dengan pasti dia tidak akan memakan itu buah yang menjadi penyebab sakit. Jelema gara-gara nuang eta buah, waduh geringna parah, teu damangna apa? Kira-kira rek nuang deui moal? Moal, kecuali geus cager. Beda deui geus cager mah. Jelema gara-gara ngadahar sambal jadi muncrutna bebeakan. KWC 100 kali umpamanya. Apakah dia ketika itu akan makan lagi sambal apa tidak? Tidak. Nah, itu niat yang kuat harus seperti itu. Kecuali kalau sudah sembuh dari penyakit tersebut. Nah, ini niat yang kuat harus, ya, fa inna hadzal azma yata'akkadu fil hal. Niat yang kuat ini, ya, azam ini menjadi kuat pada waktu tersebut. Meskipun bisa terjadi yaitu dikalahkan oleh syahwatnya pada keadaan yang kedua kalinya. Ketika dia pada saat itu dia menyesali, mungkin besok atau luas dosanya dia terkalahkan lagi oleh hawa nafsu. Tapi ketika itu harus betul-betul menguatkan niat untuk tidak akan mengulang kembali. Dan seorang yang bertobat tidak disebut dia itu bertobat sebelum kuat niatnya pada saat itu, ya, tidak disebut dia itu sudah bertobat kalau belum kuat mempunyai niat yang kuat pada saat itu untuk meninggalkan dosa, di dalam meninggalkan dosa yang akan datang. Itu ya, la yakunu taiban ma lam yata'akkad azmuhu fil hal. Orang tersebut tidak disebut orang yang bertobat selagi belum kuat, ya, niat kuatnya di dalam meninggalkan dosa pada saat itu. Dan kemudian tidak akan tergambar dan tidak tergambar sempurnanya itu azam untuk meninggalkan saat itu bagi orang yang tobat pada awal urusannya, kecuali harus dia itu uzlah. Jadi orang tersebut, ya, tidak akan sempurna, ya, orang tersebut tidak akan bersempurna
itu niat yang kuat pada mula-mula urusannya, kecuali dia harus berusaha untuk uzlah. Untuk apa? Uzlah. Meninggalkan manusia-manusia yang baik, yang tidak baik. Meninggalkan manusia-manusia yang tidak, teman-teman yang tidak baik, tinggalkan semua. Kudu uzlah heula. Munah yang tobat punyaan mah tinggalkan babaturan-babaturan teu bener. Sobat-sobat nu ngajakeun teu bener tinggalkan. Aya nomorna pareuman. Gitu. Ulah aya hubungan deui jeung babaturan-babaturan nu teu bener. Harus seperti itu. Kalau ingin betul-betul sempurna ya terjadi itu niat yang kuat. Yang pertama harus apa? Uzlah, meninggalkan manusia-manusia yang tidak baik. Uzlah. Yang kedua wasumti, yaitu dengan diam, tidak banyak bicara yang tidak baik. Tong loba ngomong, nutup palaruguh. Kalau ingin betul-betul sempurna, ya itu niat yang kuatnya. Kecuali memperbanyak zikir, beda lagi. Ini diam dari sesuatu yang tidak berguna. Waqillatil akli, sedikit makan. Tuh, kudu seeutik dahar tah hayangnya antobat mah. Sedikit mah lain sagala diasupkeun. Yo mah pokok tobat sagala diasupkeun. Hese rek nyaan teh. Wan naumi, sedikit ya batu hees ya keur gaji ge hees. Kumaha nu tobat keur gaji hees? Kalau sedikit makannya pasti sedikit tidur. Kalau banyak makannya banyak. Urang teh sok nunutan we teh puteng wae atuh da. Wa ihrazi qutin halalin, dan menjaga makanan yang halal tuh. 4, 5. Uzlah, diam, sedikit makan, sedikit tidur, menjaga makanan yang halal. Kakarak bisa terjadi apa? Ya kuatnya niat untuk meninggalkan maksiat saat itu dan seterusnya. Kalau kita laksanakan 5 cara ini, 5 perkara ini, yaitu uzlah, diam, sedikit makan, sedikit tidur, menjaga makanan yang halal. Usahakan yang masuk perut kita makanan yang halal. Baru itu kuat untuk apa? Niat meninggalkan maksiat tersebut. Awet, menjadi awet, azamnya itu menjadi kuat. Teu hayang, teu kabita. Nah itu berkah apa? Dia melaksanakan satu uzlah, meninggalkan teman-teman, kawan-kawan yang tidak baik. Kedua, diam, tidak banyak bicara yang tidak dia sibukkan dengan sholawat, dia sibukkan dengan Quran, dia sibukkan dengan baca zikir, istighfar, dia sibukkan dengan kebaikan. 3, sedikit makan, puasa wae, tak gitu aya tobat teh, ya mah kumaha? Tobat teh buang we deui. Nah, hese jadi teh, azamna teh karek ge kamari mah kuat. Aduh kagoda deui, eleh deui. Tah eta gara-garana. Urangna teu merhatikeun nu 5 ieu. Geus kuat geus liat abdi bage istiqomah. Eleh deui. Tah eta gara-gara tah teu ngalaksanakeun anu 5. Wan naumi, tong loba hees nya. Sedikit tidurnya. Itu. Kalau orang makannya sedikit, tidurnya sedikit. Jadi cenghar penting teh, tapi cengharna dipakai ibadah dan menjaga makanan yang halal. Nah 5 ini kalau kita perhatikan, kita laksanakan, insya Allah itu azam, niat kuat di dalam meninggalkan maksiat itu terus kuat. Kenapa? Karena kita lakukan 5 perkara ini. Jika orang tersebut mempunyai harta yang halal atau pekerjaan yang ia berusaha sekadar kecukupannya, maka hendaknya dia mengambil dari situ, dari makanan yang halal atau seukuran kecukupannya. Mengapa? Fa inna ra'sal ma'asi aklul haram. Modal segala kemaksiatan adalah makanan haram. Orang kalau makanannya haram pasti ingin bermaksiat. Jadi modal karena terjadina kadorakaan teh gara-gara aya kadaharan nu haram nu asup kana beuteung urang. Otomatis rek sadar rek teu sadar rek dihaja pasti eta aya pangaruhna kana ati urang. Fa inna ra'sal ma'asi aklul haram.
Maka sesungguhnya modal segala kemaksiatan, terjadinya segala kemaksiatan itu dari makanan yang haram yang masuk ke perut kita. Akhirnya matanya ingin melihat yang haram, pendengarannya ingin mendengar yang haram, lidahnya ingin berucap yang haram, semuanya ingin jadi haram. Kenapa? Karena ada makanan yang haram masuk ke dalam perut kita. Itu bahayanya. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu taiban mal isra alaih? Bagaimana orang tersebut disebut orang yang bertobat kalau masih tetap di dalam makanan yang haram? Enggak bisa. Dia akan betul-betul tobat kalau masih makanannya yang dimakan hasil yang haram, dari makanan haram. Mau bisa tobat. Mau bisa nyaan tobat jelema di mana matuh dina kadaharan nu haram. Hasil tina haram. Mau bisa rek istighfar wae ge ai kadaharan haram keneh wae mah, ya. Kemudian wala yaktafi bil halal wa tarki syubhat man la yaqdiru ala tarki syahawat fil ma'kulat wal malbusat. Tidak akan mengambil kecukupan dengan barang yang halal dan meninggalkan syubhat orang yang tidak mampu atas meninggalkan syahwat di dalam makanannya dan pakaiannya. Kalau orang masih dia itu mengikuti hawa nafsunya di dalam makanan, ya hayang nawe nu dicumponan teh, dalam pakaian keinginan nafsunya, sulit orang tersebut untuk mengambil kecukupan dari barang yang halal, ya, dan sulit orang tersebut untuk meninggalkan barang yang syubhat. Jadi hese jelema rek itu ngalap cukup ku barang halal, ya, ngalap cukup ke barang halal jeung ninggalkeun syubhat, lamun manehna teu bisa ninggalkeun syahwat. Lamun bisa ninggalkeun syahwat, eta jelema bisa ngalap cukup ku barang nu halal jeung bisa ninggalkeun syubhat. Tapi nalika eta jelema ngagugu we kana syahwat, maka hese eta jelema rek ngalap cukup ku nu halal, pasti manehna bakal tumiba dina haram atawa ninggalkeun atawa ngalaksanakeun syubhat kahartos. Nah, itu. Jadi kalau azam kita ingin kuat terus, lima perkara tersebut harus kita kerjakan. Yang pertama apa? Uzlah, meninggalkan, menyendiri artinya meninggalkan, ya, orang-orang yang tidak baik, yang tidak baik akhlaknya, ya, tidak baik agamanya, tinggalkan, jangan bergabung dengan mereka. Yang kedua as-sumtu, ya, jempe, diam, jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram. Yang ketiga sedikit artinya bagaimana? Puasa, ngan puasana lain puasa kelas naon? Kelas ekonomi. Kumaha kelas ekonomi mah? Di kodoan. Oh, bukan teh sagala di asup lain kitu, puasa anu asli, ya. Puasa anu asli gitu, anu dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempatnya sedikit tidur, lain hees wae. Keempatnya menjaga makanan yang halal. Kalau 5 perkara ini kita jaga, kita laksanakan, insya Allah niat kita di dalam meninggalkan maksiat itu akan terus kuat, kokoh gitu. Tidak terganggu, tidak tergoda, teu babari naon kagoda. Itu di mana-mana 5 perkara ieu ku urang dipidamah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah ka urang sadaya. Kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taubatan nasuha, taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilal marji wal ma'ab.